Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati, masih bersama narasumber kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga. Puji mana sudah terlihat nih makin cerah auranya Kang Prabu ini. Dan semoga tak lupa saya doakan pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu juga selalu sehat dan tentunya banyak rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, pada kesempatan hari ini saya bersama Kang Raga akan membahas tentang ajaran akhir zaman ya, karena kan memang masih perlu kita dalami agar kita semakin paham sebenarnya apa sih tujuan ajaran akhir zaman ya, itu Kang Prabu ya, karena kita masih perlu mendalaminya. Siap. Banyak juga yang masih belum paham Kang Prabu ya, sehingga pada episode kali ini tetap kita membahas ajaran akhir zaman. Siap. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk Kang Prabu jelaskan. Siap. Baik, yang pertama langsung saja untuk pertanyaannya begini Kang Prabu. Sebenarnya apa tujuan ajaran akhir zaman diturunkan ke dunia ini? Bukankah sudah banyak sekali ajaran yang berkembang di masyarakat? Gimana tuh Kang Prabu? Ya, jadi tujuan diturunkannya ajaran akhir zaman. Padahal sudah banyak tuh berkembang ajaran akhir zaman. Ya, tujuannya tentunya adalah untuk mengakhiri segala bentuk kebiadaban. Siap. Karena kan kehidupan semakin carut marut, betul semakin terpuruk ya. Jadi dengan berbagai ajaran yang ada ya, kehidupan bukan semakin beradab. Siap. Tidak terwujudnya satu tatanan kehidupan yang berperadaban luhur. Siap. Tapi realitanya kehidupan semakin carut marut, semakin terpuruk. Siap. Dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan. Siap. Semakin biadab. Siap. Jadi tentunya tujuan diturunkannya ajaran akhir zaman ini adalah untuk mengakhiri segala bentuk kebiadaban. Siap. Ya kan? Segala bentuk kesesatan. Siap. Segala bentuk kebodohan, akal pikiran manusia. Siap. Ya, yang dikodratkan jati dirinya di kehidupan bumi alam ini kan sebagai pemimpin. Betul Kang Prabu. Tapi dalam kenyataannya manusia memimpin dirinya sendiri saja tidak mampu. Tidak mampu, betul. Ya kan? Realita yang terjadi di kehidupan bumi alam ini ya seperti yang kita lihat dan rasakan ya. Wah, semakin carut marut, sesak semakin di dada. terpuruk, ya. Siap. Jadi tujuan dari ajaran akhir zaman ini adalah untuk mengakhiri segala bentuk kebiadaban, ya, agar kehidupan kembali menjadi selaras, menjadi seimbang. Siap. Ya. Jadi selama ini kehidupan ini kan tidak selaras. Betul. Ya. Sudah berulang kali saya sampaikan ya. Ya memang terjadinya berbagai macam keterpurukan yang multidimensi kehidupan ini karena tidak keselarasan antara manusia sebagai pemimpinnya ya dengan alam sebagai yang dipimpinnya. Betul. Ya. Alam ini kan luas ya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Betul, Kang Prabu. Ya. Ada air, api, tanah, angin ya. Juga alam yang tidak kasat mata atau alam gaib. Betul, ini kan multidimensi. Multidimensi kehidupan yang seharusnya diselaraskan oleh manusia. Siap. Nah,
ketidakseimbangan atau ketidakselarasan ini yang menyebabkan kehidupan ini jomplang. Jomplang, betul, Bang Prabu. Tidak seimbang, ya. Jadi seharusnya kehidupan itu seimbang, ya. Ini sama sekali tidak seimbang, Betul, tidak selaras, ya. Yang terjadi dalam diri manusia sendiri, ya, itu antara akal pikiran dengan perasaannya, dengan hati nuraninya, ini tidak selaras, tidak seimbang. Manusia ini mendominasi dengan akal pikirannya. Betul. Jadi pergerakannya ini betul-betul didominasi oleh akal pikirannya. Betul. Akal-akalan yang Akal-akalan ada, yang terjadi seperti saat ini. Sehingga kebiadaban demi kebiadaban terjadi di berbagai belahan penjuru bumi ini. Betul. Ya kan? Peperangan sudah sangat dekat sekali nih dengan Perang Dunia Ketiga. Aduh, ya. jangan. Bahkan negara kita, negara Indonesia ini sudah mau ikut campur tangan juga dengan urusan-urusan yang ada di luar negeri, ya. Yang ada di Palestina, ya, konflik antara Palestina dengan Israel, ya. Ini sudah mau campur tangan. Ya, memang sih mungkin sebagai bentuk rasa toleransi, ya, kebersamaan, juga melihat karena bentuk kebiadaban dari ya sebelah gitu kan, dari sebelah, betul jadi juga. mungkin tergugah untuk ingin membantu sesama manusia, karena sama-sama mempunyai hak merdeka, hidup merdeka, gitu kan. Kebiadaban demi kebiadaban ini harus segera diakhiri. Sepakat. Makanya diturunkanlah ajaran akhir zaman untuk mengakhiri segala bentuk kebiadaban. Jadi siapapun yang mendalami keilmuan akhir zaman ini, ya otomatis minimalnya bagi dirinya ini tidak akan mengalami kebiadaban. Tidak akan berbuat biadab, juga tidak akan mendapatkan dampak dari kebiadaban secara langsung. Betul. Ya, kalau mungkin secara ininya mungkin masih ada, ya, dampak-dampaknya, ya, mungkin faktor ekonomi, ya, atau mungkin semakin panasnya suhu udara, gitulah, ya. Semakin panas. Ini kan akibat dari panas-panasnya manusia, ya, karena manusia ini kan pemimpinnya, yang seharusnya mampu mengendalikan cuaca, ya kan, mengendalikan iklim, ya, dengan hatinya, ya, dengan hatinya yang sejuk, yang damai, sehingga kehidupan pun menjadi sejuk menjadi damai. Tapi ya karena amarahnya, emosinya, dendamnya, dengkinya, ya, kebenciannya, ya, berbagai kebiadaban ini yang merefleksi, cuaca pun menjadi panas, ya. Hawanya luar biasa, betul-betul sangat luar biasa sekali, ya. Jadi bumi terasa seperti di neraka. Betul. Ya. Jadi tujuan dari ajaran akhir zaman ini diturunkan, ya, karena ajaran-ajaran yang ada ini telah gagal total membentuk tatanan kehidupan berperadaban luhur, ya. Jangankan yang sawarga maniloka, yang berperadaban luhur saja tidak tercapai, gitu loh, ya. Padahal ajaran-ajaran ini telah diturunkan di kehidupan bumi alam ini, tapi realita yang terjadi, kehidupan semakin carut marut, semakin terpuruk, dengan keterpurukan yang semakin multidimensi kehidupan, ya. Jadi diturunkanlah ajaran akhir zaman ini yang berupa keilmuan Syah Bandar Karimadi ini, untuk menata ulang, ya, menata ulang lah, ya, menata ulang agar tatanan kehidupan di bumi alam ini kembali damai, ya, kembali tenang, kembali aman, nyaman, damai, aman, tentram, ya, sejahtera juga, sejahtera, makmur, bahagia.
Jadi kalau ajaran akhir zaman ini sudah menyentuh ke jiwa-jiwa masyarakat bumi ini, ya kehidupan pasti damai. Pasti damai kan Kehidupan Prabu ya. pasti tentram, bahagia. Wow, Ya, begitu seperti ya. itu ya. Jadi Siap. tujuannya ajaran akhir zaman itu Itu ya. untuk membentuk tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka Maniloka kekal abadi, Oh. yang menjadi tujuan dari seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di kehidupan bumi alam ini. Wah. Luar biasa. Baik, nah apa tidak semakin menambah deretan ya ajaran doktrin dan dogma Kang Prabu? Ya, tidak ya, karena Tidak ya? ajaran akhir zaman ini kan bukan berupa kitab ya, yang artinya berupa kitab di sini kan butuh translate. Betul, betul. Nah, perbedaan translate atau penerjemahan ini ya, ini yang kemudian menyebabkan banyaknya doktrin dan dogma. Ya. Betul. Jadi ajaran akhir zaman ini berupa gerakan jurus, jadi langsung implementasi ya. Dengan gerakan jurus yang diniatkan untuk menyelaraskan diri dengan alam, membayar hutang hidup ya kepada alam ya, karena kan hutang hidup manusia ini kan terlalu banyak sekali Terlalu ya. banyak lah. Makanya memang Kalau terjadinya dihitung, berbagai macam kebiadaban Betul. memang bentuk dari Tagihan ya. tagihan dari alam, tagihan dari leluhur, tagihan dari sang guru sejati, sang guru bumi atau Rabbul Alamin. Betul. Ya, terjadilah berbagai macam bentuk kebiadaban karena memang hutang hidup manusia ini sudah terlalu banyak sekali ya. Wow, Terlalu banyak kalkulatornya sekali. error kalau dihitung. Error ya. Nah, makanya ajaran akhir zaman ini diturunkan Siap. sebagai formula ya. Formula yang betul-betul instan ya, agar manusia itu bisa membalas kebaikan-kebaikan alam, Siap. membalas budi kepada para leluhurnya, Siap, ya, Kang Prabu. berbalas budi kepada Tuhannya, Siap. kepada Rabbul Alamin. Siap. Diturunkanlah formula gerak jurus Sah Bandar Karimadi ya, yang mampu mengimbangi balas budi tadi ya. Jadi energi yang dihasilkan dari olah gerak jurus Sah Bandar Karimadi ini mampu untuk membalas budi, membalas budi kepada alam, membalas budi kepada leluhur, Siap. membalas budi kepada guru alam semesta raya ini, gitu Oh, ya. oh, siap, paham Kang Itu. Prabu. Ya, Jadi sama sekali tidak akan menjadi doktrin Doktrin. dan dogma. oh siap, Ya, hatur nuhun. karena di sini sama sekali tidak ada hukum, Siap. tidak ada hukum yang tertulis. Hukumnya adalah hukum tabur tuai, ya Siap. kan? Siapa yang menanam maka pasti akan Menuai apapun Iya, lah ya. apapun itu, gitu loh. Siap, Jadi siap. hukum yang berlaku itu, ya. Kalau ada hukum yang tertulis, ini yang kemudian akan menjadikan doktrin dan dong. dogma. Soalnya ya kan yang tertulis bisa diubah. Itu yang menyebabkan doktrin dan dogma karena adanya hukum yang tertulis, adanya aturan yang tertulis, ya. Siap. Nah, Siap. jadi hukumnya dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi, keilmuan akhir zaman ini bukan hukum yang tertulis, tapi merupakan hukum alam, ya. hukum sebab akibat, tabur hukum tuai, ya. tabur tuai, Iya, gitu loh, siap, ya, siap. yang tidak mungkin menyebabkan doktrin dan dogma, tentunya, kan? Siap, Gitu. paham Kang Prabu. Nah, Kang Prabu, apakah dijamin pasti bahagia apabila kita
atau pemirsa ini menjalankan ajaran akhir zaman ini, Kang Prabu? Pasti ya? Pasti, karena Berapa kita persen? sendiri, karena kita sendiri merasakan. Kalau saya 100% ya. Bukan 100% lagi nih, Berapa? ribuan persen. Ribuan persen. Ya. Nyatanya bukan sekedar bahagia, tapi benar-benar kita merasakan, sadar betul bahwa kita ini sebenarnya berada di taman surga yang kekal abadi. Ya. Kita belum masih kepikirannya udah tersedia semuanya. Iya, ya. betul-betul. Luar Memang biasa. kita berada di taman surga yang kekal abadi. Kesadarannya yang belum. Kesadarannya. Kesadaran dari masing-masing Siap. manusia ini yang belum terbentuk. Betul, Kang Prabu. Juga berbagai sistem yang diterapkan yang memang tidak surgawi. Betul. Mengacu kepada nerakawi. Nerakawi. Mengakibatkan berbagai macam kebiadaban. Betul, Kang Prabu. Ya, itu memang bentuk dari tagihan. Bentuk tagihan dari alam, tagihan dari para leluhur, Siap. tagihan dari Sang Rabbul Alamin. Betul, paham. Terjadi. Jadi Kang Prabu juga sangat mengerikan dong kita melihat ke depan kalau pada masyarakat ini tidak segera ya minimalnya jurus dulu lah, nanti kan pencerahan pasti didapatkan gitu Kang Prabu. Iya, berbagai macam kebiadaban yang terjadi ini kan mereflek ya Kang Prabu? Mereflek ke berbagai sisi kehidupan. Betul. Gitu kan. Jadi ya memang sangat membahayakan sekali. Berbagai macam bencana alam, berbagai musibah, ya kan, juga berbagai penyakit. Ya, berbagai gejolak alam itu pasti akan melanda. Pertumpahan darah antara saudara bisa? Sangat bisa sekali. Wah, janganlah. Dan memang sudah terjadi kan? Iya, itu realitanya itu di Palestina ya. Betul. Sama di Israel itu kan sudah saling perang ya, saling membunuh gitu kan. Parah sekali. Sekali. Itu sudah sama sekali keluar dari kemanusiaan gitu. Betul. Gitu. Dan kita juga agak ngeri nih, negara kita juga mulai gejolak-gejolak karena ya tidak keselarasan hukum yang diterapkan dengan Prabu ya. Ya itu tadi, karena tidak keselarasan tadi. Manusia hanya mengedepankan egonya, mengedepankan nafsunya, mengedepankan akal pikirannya. Betul. Sama sekali tidak memiliki kontrol atas emosinya. Betul. Itu sama sekali tidak terkontrol. Betul, Kang Prabu. Boro-boro memiliki kecerdasan emosional ya, terkontrol pun tidak. Gitu ya. Jadi betul-betul hanya mengandalkan akal dan yang akhirnya akal-akalan. Ya. Walaupun akal-akalannya ini sebetulnya kan sangat bisa sekali ya terdeteksi oleh kita ya. Yang mendalami spiritual ini kan akal-akalan mereka ini sangat bisa terdeteksi. Ketawa kan Kang Prabu kita. Tapi ya karena mereka memegang kendali, memegang kuasa ya kan ya dari pemerintahan ini di negara ini ya, kita hanya bisa tertawa. Gitu, ya, melihat kelakuan dari mereka yang betul-betul biadab gitu ya, biadab dan lucu gitu ya, dagelan yang lucu memang ya. Jadi lucu ya tapi menggemaskan. Ingin dijitak rasanya Prabu ya. Ingin menggerus gitu ya, diulek gitu. Pasti digerus lah sama Kang Prabu batin-batin mereka itu sehingga gejolak ini kan memicu untuk sadar ya. Iya pasti. Ya kalau bukan kita ya alam ya. Tentunya kan ya atas perbuatannya sendiri yang akan menghukumnya. Ya. Betul. Jadi hukum alam sedang berjalan. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Ya. Tunggu saja hukum ya. Karma pasti berlaku. Iya, berbahagialah kalau menanam karma baik. Ya. Baik, kita lanjut Kang Prabu. Siap. Nah, apakah untuk terwujudnya kemakmuran yang menyeluruh seluruh warga masyarakat harus menjalankan ajaran akhir zaman, Kang Prabu? Ya, di tayangan kemarin sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau hanya sebatas untuk kemakmuran yang berkaitan dengan ya semuanya mendapatkan jatah lah ya, jatah kekayaan. Ya, itu tanpa mengolah
jurus-jurus sah Bandar Karimadi Bisa. yang merupakan ajaran akhir zaman bisa kalau hanya untuk mendapatkan kemakmuran. Itu Siap. kan hanya sebuah sistem. Siap. Hanya sebuah sistem, bagaimana pengaturan sistemnya agar seluruh warga masyarakat khususnya di NKRI ini semuanya hidup makmur. Itu sangat bisa sekali kalau sistemnya yang diterapkan itu kalau benar, makmur, sistemnya benar gitu ya. sistemnya itu yang diterapkan itu benar-benar ya, Benar-benar kata Ya. Kang Prabu. ya benar-benar adil ya, Siap, sesuai siap. dengan aturan hukum yang berlaku, Siap. sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Nah, Ya. baca tuh pemirsa. Itu ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tuh, Bagi sebesar-besarnya untuk Itu. kemakmuran rakyat loh ya. iya. Ini loh ya. Aduh, hai. Jadi sebetulnya tidak ada sejengkal tanah pun yang boleh dimanfaatkan ya, kecuali untuk mewujudkan kemakmuran Kemakmuran. rakyat. Tidak ada segayung air pun yang boleh digunakan kecuali untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Maknanya kan seperti itu Betul, Kang seharusnya, Prabu. gitu loh ya. Nah, ini Tapi- yang menikmatin hanya orang-orang atas, pejabat-pejabat tinggi, Iya, ya, betul. yang semakin kaya, semakin Aduh. wow. Semakin aduhai. Satu orang mobilnya berapa Kang Prabu? Iya, ada sampai 91. 91. Wah, mewah semua lagi mobil. Wah, semua. Wah, ini Aduh, gila-gila. hai. Dagelan-dagelan apa Jadi ini? kita juga ingin ketawa sambil Iya. bunyi perut gitu ya, Kang Ya. Prabu. Lihat nanti ya, di peradaban luhur yang terwujud, terbentuk nanti, bisa dibalik loh kondisinya ya. Atas perbuatannya ya, mendolimin saudaranya sendiri, ini yang kemudian menjadikan hidupnya menjadi menderita. Penyesalan, tapi sudah terjadi gimana? sepanjang masa gitu loh ya. Kalau tidak segera menyadari, tidak segera bertobat, maka pasti terjadi penyesalan demi penyesalan ya, karena telah mendolimin Mendolimin. saudaranya sendiri. Iya, jangan dipikir yang berkuasa tak akan Hukum tersentuh. alam segera berlaku ya. Siap. Hukum tabur tuai segera berlaku. Sah ya, Kang Prabu? Sah. Deal ya? Deal. Deal. Deal pemirsa. Baik. Nah, begitu pemirsa, dan saya rasa untuk tayangan kali ini cukup dulu Kang Prabu, Iya, karena iya. kan sudah lebar, sudah panjang Ya, Kang Prabu juga. minimalnya pesan dari para pendahulu, Betul. para leluhur bangsa Nusantara ini telah tersampaikan. Betul. Ya. Ya, perkara mau dijalankan atau tidak, ya mangga. silahkan. Terserah ya Kang Prabu. Terserah ya. Siap, Iya, siap. toh yang menjalankan juga pasti akan mendapatkan Betul. manfaatnya, Betul. mendapatkan surganya. Betul. Ya. Yang tidak menjalankan ya Mangga. mangga, Terserah. silahkan. Pilihan masing-masing diri Kang Pilihan Prabu ya. masing-masing diri. Wah, luar biasa, malam ini kita santai, ada guyonannya, tapi tetap luar biasa isinya tuh daging semua Kang Prabu. Siap. Hatur nuhun atas pencerahan dan Sami-sami. penjabarannya Kang Prabu. Ya, pemirsa, saya rasa tayangan kita pada malam hari ini kita akhiri dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita pasti akan hadir lagi. Tentunya memberikan tayangan yang masih bisa memberikan edukasi buat pemirsa semuanya agar lebih dewasa dan bisa tercerahkan. Hatur nuhun, anu kasuhun, salam segala salam. Insun rahayu, balaya waluya, asma pangestu, hibar pangriksa.